Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini pelajaran kita adalah sejarah kebudayaan Islam. Hari ini pertemuan yang pertama akan mempelajari tentang keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Hari ini kita akan pelajari materi bagian A, yaitu keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. 1. Kondisi alam Jazirah Arab. Kata Arab diartikan padang pasir. Arab sering disebut dengan Jazirah Arab karena wilayahnya yang berupa semenanjung padang pasir yang luas. Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat. Selanjutnya, wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Wilayah bagian tengah. Di wilayah bagian tengah terdiri atas dataran-dataran tinggi dan gurun pasir yang membentang luas. Tanahnya tandus dan gersang. Masyarakat Arab mendapatkan sumber mata air dari pegunungan yang disebut oase atau oasis. Selanjutnya bagian B yaitu wilayah bagian tepi. Wilayah Jazirah Arab bagian tepi lebih sering turun hujan sehingga tanahnya lebih subur. Daerah yang sering turun hujan adalah Yaman dan Oman. Berikut ini beberapa gurun utama yang ada di Jazirah Arab, yaitu A. Gurun An-Nafud. Gurun ini disebut juga Sahara Langit. Di gurun ini sering terjadi angin kencang yang tiba-tiba, yang menyebabkan bukit pasir yang besar. B. Gurun Rub Al-Khali. Gurun ini memiliki dataran yang keras, tandus dan pasirnya bergelombang. C. Gurun Harod. Sebagian besar penduduk di wilayah ini adalah kaum Badui. Mereka datang di musim hujan untuk menggembalakan ternak. D. Gurun Arabia. Gurun ini tanahnya sangat tandus dan memiliki udara yang panas. Wilayah gurun ini menjadi penghubung jalur perdagangan antara Yaman dan Suriah. Selanjutnya, materi bagian 2 yaitu iklim di Jazirah Arab. Suhu udara di Arab Saudi sangat panas dan kering, kecuali di wilayah pesisir yang dekat dengan laut dan di wilayah lembah-lembah yang banyak memiliki sumber air. Wilayah Jazirah Arab terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya Al-Hijaz. Daerah ini berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di Hijaz terdapat 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah. Di Makkah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang airnya tidak pernah kering, yaitu mata air Zam-Zam. B. Tihamah. Daerah ini berupa gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. C. An-Najd. Daerah ini terdiri dari dataran tinggi yang membentang dari gurun Samawa dan dibatasi oleh Arud. Arud yaitu wilayah padang pasir yang luas, tandus, dan gersang. Selanjutnya, materi bagian 3 yaitu kota-kota di negara Arab yang ada kaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Di antaranya A. Makkah. Makkah merupakan kota suci bagi umat Islam di dunia. Di kota Makkah terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam. Makkah mendapat julukan Makkah Al-Mukarramah yang artinya kota Makkah yang dimuliakan.
di kota Mekah terdapat beberapa tempat bersejarah, di antaranya Gua Hiro. Gua Hiro adalah gua tempat Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali. Jabal Sur, di Jabal Sur ini adalah tempat Rasulullah dan sahabatnya bersembunyi ketika dikejar oleh orang-orang kafir. Dan selanjutnya yaitu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dikeluarkan dari surga. Selanjutnya B. Kota Madinah. Kota Madinah merupakan kota suci kedua bagi umat Islam. Semula Madinah bernama Yasrib. Nama Yasrib diganti dengan Madinah Al-Munawwaroh yang artinya kota yang bercahaya. Di kota Madinah terdapat tempat-tempat bersejarah, di antaranya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah tempat Rasulullah dimakamkan. Ada juga Masjid Quba, yaitu masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali ketika sampai di kota Madinah. Selanjutnya Jabal Uhud, Khandaq atau Parit. C. Yaitu kota Mina. Di kota ini Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk membunuh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Yang selanjutnya yaitu D. Padang Arafah. Padang Arafah merupakan padang pasir yang luas. Padang Arafah adalah tempat wukuf bagi umat Islam ketika melaksanakan ibadah haji. Demikian pelajaran sejarah Islam hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.